Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebaran virus corona memang sudah terjadi, tapi bukan berarti kamu harus pasrah dan berdiam diri. Walaupun kita tidak boleh panik, tapi kita harus tetap siaga dan berjaga-jaga. Penyebaran virus corona bisa kita kurangi. Selain jaga kesehatan, ada hal penting juga lainnya yang harus kamu jaga. Ini ada 5 hal atau 5M. Hal yang perlu kamu jaga selama menghadapi virus corona. Yang pertama, menjaga jarak. Hindari kontak fisik dengan orang lain, termasuk menjabat tangan, apalagi memeluk dan cipika-cipiki. Kalau bisa, bahkan jangan pergi ke tempat-tempat umum kalau memungkinkan bekerja dari rumah. Tapi kalau tidak memungkinkan, jangan juga berkeluh kesah. Yang terpenting, kita juga menjaga keamanan diri dan transmisi selama dalam perjalanan. Kalau harus naik kendaraan umum, cari tempat duduk yang tidak berdesakan dengan orang lain. Dan ingat, terus melakukan social distancing, baik selama dalam perjalanan dan melakukan pekerjaan. Salah satu cara yang paling sederhana, istirahat di rumah dan melakukan pekerjaan di rumah. Jadi daripada kita ngumpul-ngumpul malah menyebabkan wabah, lebih baik kita bersama-sama waspada. Santai aja, ini hanya sementara guys, demi kebaikan kita bersama-sama. Oke? Yang kedua, menjaga anggota keluarga. Yang perlu diperhatikan bukan hanya diri kita, tapi juga orang-orang terdekat kita. Misalnya pasangan, kalau punya pasangan, atau anak-anak dan orang tua. Itu semuanya harus juga perlu kamu perhatikan. Ingat, menjaga tidak hanya kebersihan dan kesehatan, tapi juga hatinya harus dijaga. Situasi seperti ini pasti tidak mudah dan kita bisa membuat mereka stres dan khawatir karena tidak bisa beraktivitas normal, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bepergian. Belum lagi ditambah dengan jumlah kasus yang terus bertambah-tambah setiap harinya. Untuk mereka yang tidak benar-benar memahami, tentu saja ini kita bisa menjadi ketakutan tersendiri. Cobalah untuk mendengar dan memahami kekhawatiran mereka. Berikan juga kepada mereka pemahaman yang tepat. Dan jangan juga semakin membuat mereka khawatir dengan keresahan kamu. Tapi sebaliknya, inilah saatnya saling menghibur, saling menguatkan. Ini saatnya kita bisa menghitung rasa syukur. Tidak semua hari memang baik, tapi pasti ada yang baik setiap harinya kan. Oke? Yang ketiga, mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Stay home. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona
dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan sangat cepat. Jadi kurangi ya mobilitas, stay at home. Oke. Yang keempat, memakai masker. Mana masker? Ini dia masker. Saya lepas ya. Aktivitas di luar rumah sangat disarankan untuk menggunakan masker. Tujuannya adalah untuk menjaga terjadinya penularan penyakit dari satu orang ke orang lain. Karena kita sudah tahu atau percikan air liur atau air ludah kita yang dapat terpencil keluar ketika seorang itu berbicara atau bersin atau batuk. Berikut ini pesan dari World Health Organization. Pemakaian masker hanya efektif bisa dikombinasikan dengan sering-sering cuci tangan, menggunakan sabun atau hand sanitizer. Kamu juga harus paham cara menggunakan dan membuangnya. Oke. Menggunakan masker, jangan lupa menggunakan masker. Oke. Yang kelima, menjaga kesehatan. Ya, ini yang paling penting. Tahukah kamu apakah wabah corona ini akan berakhir atau justru malah akan bertambah? Semua itu ada di tangan kita. Ya, benar-benar ada di tangan kita. Karena lewat tangan kita virus ini akan mati atau akan disebarluaskan kalau kita menjaga kebersihan diri, cuci tangan dengan air mengalir dengan sabun selama minimal 25 detik. Maka virus itu akan mati di tangan kita. Tapi kalau kita malas dan menganggap remeh dan tidak hati-hati saat pegang sana, saat pegang sini, saat pegang sono, virus itu justru malah bisa jadi kemana-mana. So, ingat, cuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir minimal 25 detik. Dan jangan lupa lagi gunakan selalu hand sanitizer langsung mandi. Dan jangan lupa ganti pakaian setelah kamu bepergian. Dan juga jaga kebersihan rumah, melakukan disinfeksi, dan tentunya jaga pola makan, jaga pola tidur, dan jangan lupa olahraga. Intinya, tingkatkan imunitas tubuh agar kita tidak terjangkit virus corona atau virus COVID-19. Dan yang paling terpenting, yang kita tidak boleh terlewatkan, juga selalu berdoa dan tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah akan segera membawa kita keluar dari wabah ini. Jadi ingat ya, pentingnya vaksinasi di masa pandemi COVID-19 atau COVID-19. Alasan mengapa vaksinasi COVID-19 penting sejak vaksin virus tiba di Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi virus 19. Padahal pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari virus 19, tetapi
juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Selain itu, vaksinasi virus 19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting banget karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Alasan yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk pasien COVID-19 antara lain anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita kena penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi atau penyakit yang parah yang tidak terkontrol. Jadi dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang sekitar kalian. Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona, penting untuk tetap menjaga daya tahan tubuh. Vaksin COVID-19 memang dapat membawa banyak manfaat dengan melindungi kita dari infeksi virus corona. Namun perlu diketahui bahwa vaksin ini tidak diberikan kepada orang yang sedang sakit atau sudah dideteksi virus corona atau COVID-19 atau COVID-19. Jadi pastikan untuk selalu mempertahankan daya tahan tubuh kita baik sembari menunggu giliran untuk diberikan vaksin maupun setelahnya. Hal ini karena dengan imunitas tubuh yang kuat kita tidak akan mudah sakit sehingga kebugaran tubuh tetap terjaga. Oke. Dan ada beberapa cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, mengelola stres dengan baik, serta beristirahat yang cukup. Contoh ada. Selain cara-cara tersebut, kita juga bisa mengkonsumsi produk herbal yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Beberapa jenis herbal yang kandungannya daya tahan tubuh adalah menirau hijau karena mengandung zat ilmu nomodulator untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh yang lemah. 2. Daun kelor karena mengandung antioksida dan terbukti dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, yang terakhir, kunyit. Kenapa kunyit? Karena mengandung banyak antioksida untuk melindungi tubuh dari efek buruk radikal bebas dan memperkuat imun. Dan samping menjaga daya tahan tubuh, kita perlu tetap menerapkan protokol kesehatan seperti masker, mencuci tangan, dan lain-lain. Baik selama menunggu giliran untuk divaksin maupun setelah mendapatkan vaksin, sebisa mungkin juga hindari bepergian keluar rumah atau berkumpul dengan orang banyak. Dan selanjutnya, vaksin COVID-19
diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa serta menumbuhkan aktivitas masyarakat dalam partisipasi kita dalam program vaksinasi itu akan selalu mendukung mulai kondisi negara kita. Cukup sekian dari saya. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, rek lali. Jangan lupa kuat imun, kuat iman. Abadilah